Lanjutkan tadi Pak Ganjar yang sempat terputus, tadi Anda katakan sedotan menjadi bagian yang penting. Mengapa? Ya, jadi begini, saya lanjutkan ya. Dalam kasus seperti ini, kita tidak boleh mengecilkan atau mengabaikan hal-hal yang seakan-akan kecil. Ya, maksud saya begini, misalnya sedotan, saya kasih contoh ya. Sedotan itu kan konon tadi pemeriksaan saksi ada SOP. Sedotan itu misalnya ditaruh, yang memasukkan siapa dan lain-lain. Kan ada SOP-nya. Nah, kalaupun misalnya saya nggak tahu SOP-nya bagaimana. Misalnya kalau pelayan yang memasukkan, biasanya kan pelayan tanya kepada si konsumen, boleh saya masukkan dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat begini. Siapa yang memasukkan sedotan, itu kan juga menjadi bagian yang penting. Ya, kenapa? Karena siapa yang memasukkan, sidik jarinya ada di sedotan. Ya, walaupun dalam kasus ini begini, saya membayangkan ya, tentu ada sidik jari korban, ya, karena dia tentu memegang. Tapi kalau ada sidik jari orang lain di situ, nah ini kan jadi petunjuk awal bahwa ada orang lain yang menggunakan tangannya melakukan sesuatu yang mestinya tidak dilakukan oleh orang ini. Ya, misalnya dalam mesin gini, misalnya ada sidik jari Jessica. Ngapain dia repot-repot masukin sedotan, nanti Mirna juga bisa kok ngelakuin sendiri. Nah, ini yang namanya petunjuk, nanti dikaitkan dengan yang lain, Itulah scientific method. Untuk membuktikan ada sidik jari Jessica, tentu kan butuh laboratorium forensik. Nih ada sidik jarinya. Mungkin nanti ditemukan lagi dengan bantuan yang hal-hal yang ilmiah tadi itu, dari laboratorium, dari keterangan ahli. Nah, jadi begini, saya membayangkan apa yang ditampilkan di pengadilan sekarang, ya, kalau hakim, jaksa, dan pengacara mestinya paham. Cuma sebagai akademisi saya kan menilai begini, publik kan juga bertanya-tanya, seseorang ditampilkan sebagai saksi, apa yang mau dibuktikan dari saksi ini? Besok kalau ada alat bukti lain, misalnya surat dari lab, apa yang mau dibuktikan dengan alat bukti ini? Gitu ya. Lalu ada misalnya nanti ahli ini arahnya kemana? Apa yang mau dibuktikan? Nah, itu yang maksud saya, dengan bantuan scientific method kita mengacu kembali kepada metode pembuktian yang diatur di KUHP. Nah, sehingga saya menilai sejauh ini kalau dibilang terang benderang belum. Memang sedikit-sedikit ada arah terbuka. Saya berharap begini, apapun ujungnya nanti ini terang benderang. Gitu ya. Apapun ujungnya terang benderang. Dan secara ilmiah metode ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita percaya bahwa penegak hukum kita, polisi, jaksa tidak akan melakukan hal-hal yang sembrono. Ya, tetapi kan secara ilmiah publik juga harus perlu untuk memahami ini semua. Jadi supaya tidak bertanya-tanya. Ya, Mas Ganjar, gitu. Jadi menurut Anda kalau dengan scientific methods ini artinya tidak seperti yang publik atau halayak ramai bicarakan ya, soal bahwa ada tidak gerakan memasukkan sesuatu. Kalau toh itu tidak ada, misalkan. Kalau toh itu misalnya tidak ada, jadi itu cukup. Betul. Ya, jadi kalau kita membayangkan metode pembuktian yang konservatif, ada orang memasukkan racun ke gelas, itu sudah nggak akan kita temukan. Saksi tidak ada yang melihat, jangan-jangan CCTV pun tidak ada yang nyata menunjukkan seseorang memasukkan itu. Gitu. Sehingga kalau ini sudah tidak ada, kita butuh bantuan alat bukti lain. Dalam konteks ini, salah satu alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan bagaimana proses masuknya racun adalah petunjuk. Petunjuk ini salah satu alat bukti ya. Gitu. Rangkaian antara kejadian, peristiwa yang satu yang lain, ada kesesuaian. Sehingga nanti hakim menilai, oh ada kejanggalan yang dilakukan si terdakwa. Oh ada ini, ada itu. Sehingga, hakim akan sampai begini. Ya sudah, berarti ini terdakwa pelakunya. Gitu. Nah, jadi yang paling penting begini ya, bagaimana nanti di akhir pembuktian jaksa penuntut umum merangkai keterangan-keterangan saksi yang sudah disampaikan di pengadilan, barang-barang bukti yang dia tampilkan, ya, termasuk nanti kalau ada surat-surat, hasil lab dan lain-lain keterangan ahli, bagaimana dia mengaitkan ini satu dengan yang lain sehingga mengarah kepada terbentuknya keyakinan hakim bahwa terdakwalah pelakunya. Keyakinan hakim. Baik, Pak Darmawan, kalau tadi Anda dengar apa yang dikatakan oleh Mas Ganjar bahwa memang ini sedikit membuka apa yang menjadi misterius kematian dari Mirna, bahwa memang sedotan yang hilang juga bisa ada cara lain yang akan didapatkan untuk mendapatkan bukti nantinya ke depan. Begini ya, itu Jessica sangat simpel kita membuktikannya nanti. Saya akan buktikan. Saya udah kasih Pak Hakim fakta. Contoh, Jessica itu berbicara yang Rizky pernah tanya sama Anggia. Tas, bag di belakang, baru kopi datang.
Nah, itu anomali. Kemudian dia tidak pegang gelas. Oh, gelasnya terbang di tangan dia. Itu nanti akan dibuktikan dengan bukti direct evidence. Nah, kalau itu saja terbukti, itu aja udah kelihatan ya. Nah, ditambah lagi dengan fakta dia melakukan yang dia bilang tidak nutupin bag, dia tutupin, lalu dia pindahin bagnya ke belakang. Itu banyak yang nggak tahu. Nah, nanti setelah dibuka, lihat saja yang saya bilang 30% itu. Apa yang terjadi? Begitu Mas Ganjar. Mas Ganjar, kalau kita lihat ini kan tadi dalam kesaksian hari ini adalah bagaimana karena saksi yang didengarkan kesaksiannya adalah seorang peracik dari kopi di Cafe Olivier. Nah, kemudian perdebatannya kan bagaimana cara membuat kopi itu, bagaimana standarnya, kemudian mulai dari air lah, kemudian sampai di mejanya Mirna, kemudian diminum oleh Mirna. Nah, pertanyaan saya adalah kalau ternyata di dalam minuman itu akhirnya menjadi pertanyaan, ternyata dari mana pasti ada sianida, Mas Ganjar? Ya begini, kepastian ada sianida itu kan karena korban minum lalu meninggal. Ketika meninggal diperiksa oleh dokter. Nah, dokter menyimpulkan satu, korban sudah meninggal. Dua, penyebab meninggal adalah ditemukannya sianida di dalam tubuh korban. Tiga, sianida itu berasal dari minuman. Gitu. Jadi waktu dokter menyatakan meninggal karena ditemukan sianida di dalam tubuhnya, tentu kan penyidik selanjutnya mencari, loh kok gimana ini sianida bisa masuk ke dalam tubuhnya? Ternyata sianida ada di dalam kopi. Gitu. Jadi kan runtunannya begitu. Nah, tugas selanjutnya adalah mencari tahu bagaimana sianida bisa masuk ke dalam kopi. Ini secara pembuktian harus mulai dari situ ya. Kita jangan terburu-buru mencari orangnya. Ya, kita cari bagaimana sianida bisa masuk. Berarti ada yang memasukkan, bukan karena, mohon maaf misalnya yang konyol ya, ada bocor genteng di atas, sianida netes ke bawah, bukan karena itu. Sianida masuk oleh perbuatan manusia. Nah, baru kita cari siapa manusia yang memasukkan. Nah, dengan metode pembuktian yang konservatif kita nggak nemu karena tidak ada saksi. Gitu. Sehingga kita membutuhkan metode lain dengan alat bukti lain. Keterangan ahli kan tidak mungkin menunjukkan bahwa Jessica sebagai orang yang memasukkan. Surat juga tidak mungkin. Nah, sehingga petunjuk. Nah, petunjuk ini yang banyak sekali tadi itu. Ya, kalau ditemukan sidik jari, kalau ditemukan mungkin saja di gelas. Termasuk gitu. perilaku, misalnya Mas Ganjar? Termasuk perilaku? Termasuk perilaku gerak-gerik dari si orang yang terdakwa, gerak-gerik seperti tadi, paper bag ditaruh, kemudian ia datang lebih awal, kemudian dia keluar. Itu termasuk petunjuk? Nah, begini ya. Perilaku itu kan harus ditafsirkan oleh ahli. Ya. Nah, ahli nanti akan bilang, itu sebetulnya apa dan bagaimana, ciri-ciri seperti apa itu, perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya. Nah, lalu nanti akan dikaitkan perilaku-perilaku itu kira-kira menunjukkan tendensi seseorang yang seperti apa, karakter orang seperti apa. Nah, kalau memang nanti kesesuaian satu sama lain sedemikian nyata, kuat, tentu penegak hukum, hakim dalam hal ini bisa saja berkesimpulan, oh iya, gerakan ini, gerakan itu. Gitu. Karena begini, kita juga tidak bisa mengadili orang berdasarkan gerakan tubuhnya. Ya, bagaimana menilai gerakan tubuh tertentu, membuktikan bahwa seseorang pelaku pembunuhan, kan tidak mungkin. Itu sebabnya ada yang namanya scientific method tadi itu loh, yang satu sama lain dikaitkan dengan metode yang ilmiah. Misalnya begini, saya mendengar tadi ada mimik muka Jessica bagaimana setelah peristiwa itu terjadi. Gitu ya. Misalnya ada yang bilang, oh datar-datar saja, biasa-biasa saja, tidak panik. Mohon maaf ya, seorang pembunuh berdarah dingin, itu mimik mukanya datar. Gitu. Sehingga kan saya bertanya-tanya, apa ya tujuan itu dipertanyakan? Mempertanyakan mimik muka si pelaku itu apa tujuannya? Nah, nanti bagaimana mengaitkan apa yang disampaikan si saksi, apa yang disampaikan ahli, gitu ya, mengaitkan itu dengan metode-metode tertentu, dengan alat-alat bukti, dengan barang bukti, sehingga sampai pada kesimpulan tertentu. Gitu. Nah, saya berharap ke depan, ini kan masih panjang prosesnya ya, kalau Pak Darmawan bilang tadi masih ada 30% yang kunci ya Pak ya, saya berharap itu nanti bisa memperjelas, supaya ruangnya tidak abu-abu lagi. Gitu. Karena kalau ruangnya abu-abu, saya menyayangkan. Hukum sudah berkembang, metode pembuktian juga berkembang. Gitu.
Pak Darmawan. Pak Darmawan, Pak. Boleh saya bicara? Ya, boleh saya potong? Silakan Pak. Saya terus terang banyak ketemu juga di TV swasta dengan para ahli ya. Dan seorang yang pengalaman. Tapi saya baru dengar nih, orang seperti Mas Ganjar. Saya salut dan angka 100 buat Mas Ganjar karena sama dengan apa yang di pikiran saya. Itu yang terjadi Mas Ganjar. Nah, ada plusnya lagi. Kita punya satu lagi kartu as. Yang bukan main itu asnya. Nanti kita buka komplit. Tapi terus terang saya salut dengan Mas Ganjar. Baik. Apa yang di pikiran saya terbaca. Baik, artinya tidak sampai harus ada yang memasukkan atau terlihat gitu ya Pak Darmawan, pasti ada bukti lain. Oh, enggak. Rizky selalu ngomong gitu. Nanti lihat. Dia masukin. Ada bukti Ada, ya? bukti itu, Pak. Baik. Ada. Baik, kita akan melihat pada persidangan Pak selanjutnya. Darmawan. Ya singkat saja Pak. Singkat saja Mas Ganjar. Saya tambahkan sedikit ini. Jadi kita tidak sedang mencari bukti Jessica memasukkan racun, ya. Tapi bukti yang bisa menunjukkan, gitu ya. Jadi petunjuk nih. Jadi dikaitkan. Karena kalau yang lihat memasukkan langsung, nggak akan nemu kita. Kecuali CCTV Mas Ganjar. Tapi justru yang iya kecuali ada CCTV, gitu. Ya. Ya, Oke. kecuali CCTV nanti Ya, menunjukkan gini, itu. gini. Nah, jadi ini masalahnya bagaimana Gini. mengaitkan sehingga tantangannya ada di jaksa penuntut umum. Bagaimana Ya. dia nanti Ya. mengaitkan semua pembuktian yang sudah dilakukan. Itu saja. Oke. Ya. Baik. Riz, Ya. Ya Pak Darmawan silakan. Yang Singkat saja, Pak. missing bukti direct evidence itu hanya kebohongan dia doang yang terbukti pada direct evidence. Kalau semuanya dia buka botol, dia pelintir, ada semua. Oh, Terbang ada semua. ada. Kita tunggu itu Pak Kita ya. tunggu ya, Pak, ya, Kita pada tunggu persidangan bukti, selanjutnya. bukti itu dalam persidangan selanjutnya. Terima Kalau kasih. memang betul Oh itu iya. ada buktinya. Iya. akan semakin menarik Pasti. persidangan ini. Baik. Terima kasih Pak Darmawan. Terima kasih Pak untuk waktunya. Pak Mas Ganjar, Ganjar. terima kasih untuk waktunya. Saksi saya lanjutkan ya. Barista itu dekat kasir tadi, saya lihat di situ, betul kan? Betul. Saya tanya, apakah beli di Oliver Cafe itu boleh utang? Enggak boleh. Nggak boleh ya? Saya kira boleh utang, nggak ada ya? Ada yang utang? Enggak. Nah, jadi kalau orang bayar dulu, apakah itu hal aneh? Utang nggak boleh, tapi bayar salah. Ya, ini saya ingin jelaskan. Terus saya lanjutkan ya. Berapa sekat antara barista ke meja 54? Itu kan ada sekat-sekatnya. Kalau itu saya kurang tahu. Dari barista belok kanan, Dari barista lurus belok kanan, lurus lagi ke ujung. ya ada sekatnya kan? Kurang Dari tahu. luar. Kalau dari JRO ada. Masuk kan ada kaca itu, Oh itu JRO. yellow namanya. JRO. CLU, saya nggak tahu soalnya. Jadi saya lihat dari itu ada sekatnya. Kalau saya bilang sekat itu, kalau kamu bilang JRO. JLU, dari luar kan nggak ketahuan. Ya. Masuknya seperti stal itu. Nggak tahu ya berapa sekat itu. Enggak tahu. Terus saya lanjutkan pertanyaan terakhir. Apakah Anda melihat Jessica menaruh sesuatu dalam minuman kopi yang saudara? Tidak. Tidak? Ya cukup. Satu lagi yang mulia, tadi pertanyaan tertinggal tadi CCTV yang di pantry bisa diputar?